Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman praktikan klimatologi? Di video kali ini kita akan membahas acara 2 dari praktikum klimatologi yang berjudul Analisis Data Klimatologi Konvensional dan AWS. Untuk yang pertama ini kita akan menganalisis data secara konvensional. Di laporan sementara ini terdiri dari yang di atas ini adalah petunjuk ataupun rumus-rumus dari parameter-parameter yang telah diamati, yaitu suhu, kelembapan, panjang penyinaran, evaporasi, kecepatan angin, dan curah hujan. Kemudian di bagian sini ada contoh-contoh soal yang dapat menjadi panduan teman-teman semua dalam menganalisis data klimatologi konvensional dengan menggunakan Excel. Nah, warna kuning di sini ialah rumus-rumus Excel untuk menghitung unsur-unsur cuaca. Oke, langsung saja kita ke yang pertama dulu, yaitu suhu. Nah, suhu di sini kita akan menganalisisnya dengan mencari rata hariannya. Dalam satu hari, untuk pengukuran suhu itu dilakukan 3 kali, yaitu pada pukul 6, pukul 12, dan pukul 18. Lalu, cara menghitung rata hariannya yaitu dengan rumus 2 kali suhu pukul 6 ditambah suhu pukul 12 ditambah suhu pukul 18 dibagi 4. Nah, lalu kenapa hanya suhu pukul 6 yang dikalikan 2? Suhu pukul 6 dikalikan 2 ini adalah untuk menggantikan suhu pukul 12 malam. Karena suhu pukul 12 malam itu tidak diukur. Alasannya karena suhu pada pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi itu relatif sama, sehingga tidak dilakukan pengukuran. Jadi untuk menggantikannya, suhu pukul 6 ini akan dikalikan 2. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya dengan menggunakan Excel? Nah, di sini sudah diberikan contoh rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian 2 dikali B15. B15 di sini ialah suhu pukul 6. Jadi B15 ini tergantung pada di kolom mana data kalian nanti, data teman-teman nanti berada. Kemudian tutup kurung ditambah C15. C15 ini suhu pukul 12 ditambah D15 yaitu suhu pukul 18, tutup kurung, kemudian dibagi 4. Lalu tekan enter. Oke. Sama dengan buka kurung 2 kali, 2 dikali suhu pukul 6. Nah, kalau di tanggal 1 tadi kan dia berada di B15. Nah, untuk tanggal 2 kita akan mengklik di suhu pada tanggal 2, yaitu kalau di sini dia di kolom B16. Jadi tergantung nanti teman-teman datanya berada di mana. Tidak harus berpatungan dengan ini B16, C16 atau D16 gitu. Kemudian tutup kurung ditambah suhu pukul 12 ditambah suhu pukul 18, tutup kurung, dibagi 4. Lalu tekan enter. Untuk tanggal selanjutnya, yaitu tinggal mendrag ini, arahkan mouse teman-teman ke titik ini, hingga pointernya berubah jadi bentuk plus. Klik kiri, kemudian drag sampai ke bawah, sampai ke tanggal 5. Kemudian untuk mencari ratanya kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, buka kurung, blok data rata hariannya, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Oke, kemudian untuk mencari rata suhu maksimum dan minimum,
rumusnya bisa teman-teman lihat di sini, yaitu sama dengan buka kurung suhu pada kolom maksimum ditambah suhu minimum tutup kurung dibagi 2. Caranya yaitu sama dengan suhu maksimum buka kurung suhu maksimum ditambah suhu minimum tutup kurung dibagi 2. Oke. Dan untuk mencari reratannya menggunakan rumus average juga. Sama dengan average buka kurung, blok semua datanya, tutup kurung, lalu tekan enter. Kemudian untuk menghitung kelembaban, di sini rumus kelembaban hampir sama dengan cara menghitung rata harian suhu, yaitu 2 kali kelembaban pukul 6 ditambah kelembaban pukul 12 ditambah kelembaban pukul 18 dibagi 4. Nah, rumus Excelnya ini yaitu sama dengan buka kurung 2 kali 2 dikali kelembaban pukul 6 tutup kurung ditambah kelembaban pukul 12 ditambah kelembaban pukul 18 dibagi 4. Sama dengan buka kurung 2 kali 2 dikali kelembaban pukul 6 tutup kurung ditambah kelembaban pukul 12 ditambah kelembaban pukul 18 tutup kurung dibagi 4. Lalu tekan enter. Kemudian sama untuk mencari tanggal-tanggal selanjutnya. Kemudian untuk cara menghitung panjang penyinaran yaitu menggunakan rumus panjang penyinaran aktual dibagi panjang penyinaran potensial dikalikan dengan 100. Panjang penyinaran aktual adalah panjang penyinaran yang diukur dalam 1 hari itu. Sedangkan panjang penyinaran potensial adalah panjang penyinaran yang mungkin terjadi pada 1 hari. Yaitu di sini kita menggunakan pukul 6 sampai dengan pukul 18, yang artinya dalam 1 hari itu panjang penyinaran potensialnya adalah 12 jam. Sehingga rumus Excelnya adalah panjang penyinaran aktual dibagi panjang penyinaran potensial yaitu 12, kemudian dikalikan dengan 100. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung dulu panjang penyinaran aktual tanggal 2 dibagi panjang penyinaran potensial yaitu 12 tutup kurung dikali 100. Tekan enter. Kemudian untuk menghitung jumlahnya yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok semua datanya tutup kurung enter. Nah, untuk mencari rata-ratanya sama dengan average buka kurung blok semua datanya tutup kurung enter. Kemudian untuk menghitung kecepatan angin yaitu KA2 dikurangi KA1 dibagi 24. KA2 maksudnya ialah misalkan kita ingin menghitung kecepatan angin tanggal 1. Nah, KA2-nya ini ialah kecepatan angin yang ada di tanggal 2. Dan KA1 maksudnya kecepatan angin di tanggal 1. Sehingga rumusnya adalah sama dengan min buka kurung
kecepatan angin tanggal 2 di 26 ini, kecepatan angin tanggal 2 dikurang kecepatan angin tanggal 1 tutup kurung dibagi 24. Nah, ini dibagi 24 karena kita ingin mendapatkan kecepatan angin rata dengan satuan kilometer per jam. Oke, kita coba. Sama dengan buka kurung, kalau di tanggal 2 KA2-nya yaitu kecepatan angin tanggal 3. Kemudian dikurang kecepatan angin KA1 yaitu kecepatan angin tanggal 2. Tutup kurung dibagi 24. Enter. Kemudian untuk mencari curah hujan. Nah, suatu hari dikatakan hujan jika intensitas hujan dalam sehari tersebut lebih dari 0,5 mm. Nah, ini jumlah curah hujan di sini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok semua data curah hujannya, kemudian tutup kurung sama dengan. Nah, kemudian untuk menghitung hari hujannya ini menggunakan rumus if. Yaitu rumusnya sama dengan if curah hujan tanggal 1 kemudian lebih dari 0,5 kemudian koma petik 2 HH petik 2 koma petik 2 tanda min petik 2 kemudian tutup kurung. Oke, kita coba di tanggal 2 ya. Sama dengan if buka kurung curah hujan tanggal 5 lebih dari 0,5 petik 2 HH petik 2 lagi koma petik 2 tanda min kemudian petik 2 tutup kurung. Nah, ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu jika curah hujan pada tanggal 2 ini lebih dari 0,5 maka akan ada hari hujan yaitu di sini HH. Namun apabila curah hujan di tanggal 2 ini kurang dari 0,5 maka keterangan yang di sini akan tertulis min. Kemudian klik tekan enter. Nah, pada tanggal 3 di sini curah hujannya adalah 0,4 mm. Artinya curah hujan tersebut kurang dari 0,5 mm, sehingga keterangan yang muncul di sini adalah min atau tidak ada, sehingga di hari tersebut tidak ada hujan. Nah, kemudian untuk cara mengetahui bahwa pada satu bulan tersebut terdapat beberapa hari hujannya, cara menghitungnya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan countif. Sama dengan countif buka kurung kita blok di kolom hari hujan, kemudian koma petik 2 kita tulis di sini HH karena
HH yang mau kita hitung, yaitu hari hujan. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, kita dapat hasilnya di sini 3. Berarti pada satu bulan ini terdapat 3 hari hujan. Kemudian di sini juga ada 2 soal mengenai evaporasi. Nah, rumus untuk menjawab soal-soal ini ada di petunjuk yang di atas, yaitu cara menghitung evaporasi yaitu dengan rumus TA1 dikurangi TA2. Namun, jika di situ ada curah hujan, maka rumusnya TA1 kurang TA2 ditambah curah hujan. Maksudnya TA1 ialah tinggi air pada hari yang diukur, dan TA2 yaitu tinggi air di keesokan harinya. Misalkan di sini, jika tinggi air pada tanggal 1 Januari 2004 adalah 22,82 cm, maka TA1-nya adalah sama dengan 22,82 cm. Kemudian, pada tanggal 2 Januari 2004 adalah 18,79 cm. Berarti TA2 sama dengan 18,79 cm. Lalu masukkanlah rumus yang ada di petunjuk, yaitu untuk menghitung evaporasi yaitu TA1 dikurangi TA2. Berarti 22,82 cm dikurangi 18,79 cm. Namun apabila pada suatu hari tersebut terdapat curah hujan, maka rumusnya akan ditambah menjadi TA1 dikurangi TA2, TA1 dikurangi TA2, tutup kurung, kemudian ditambah dengan curah hujan. Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu dibahas. Nah, ini hal yang perlu dibahas ini kalian masukkan di pembahasan kalian nanti. Setelah teman-teman praktikan semua mengerjakan tabel-tabel di bawah ini, teman-teman juga harus membuat grafiknya. Kemudian dari grafik itulah teman-teman menganalisisnya, yaitu seperti yang pertama ini. Teman-teman membahas rata harian yang ditujukan pada grafik yang teman-teman buat. Kemudian rata Tmax Tmin, rata kelembaban. Itu juga kalian ceritakan di pembahasan teman-teman semua. Oke, itu saja pembahasan di video analisis data klimatologi konvensional. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman praktikum klimatologi semuanya? Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis data klimatologi AWS. Di laporan sementara analisis data klimatologi AWS ini terdiri dari 4 sheet. Yang pertama itu adalah contoh data mentah AWS. Kemudian di sheet kedua itu adalah contoh soal. Kemudian di sheet ketiga ada soal hari basah, dan di sheet terakhir itu adalah soal hari kering. Untuk yang pertama, ini merupakan contoh data mentah ataupun output dari AWS. Nah, di AWS Instipper itu di set dalam satu hari tersebut pengukurannya dilakukan 30 menit sekali dalam 24 jam. Makanya di sini ada data pukul 12.00 AM atau jam 12 malam
12.30 AM atau setengah 1 malam, 1.00 AM atau 1 malam, 1 pagi maksudnya, dan setengah 2 malam sampai ke setengah 12 malam lagi. Jadi data mentah ini belum dapat kita jadikan acuan. Jadi data mentah ini harus kita olah lagi. Nah, bagaimana cara ngolahnya? Yang pertama kita ubah ini untuk menjadi bentuk seperti contoh soal ini. Caranya yaitu yang pertama kita blok ini, kemudian kita klik data, kemudian pilih text to column, kemudian pilih delimited, kemudian klik next. Kemudian di sini kita lihat apa yang memisahkan ini antara tanggal dan waktu. Nah, di sini adalah yang memisahkan adalah spasi, yaitu kita klik di sini, kita centang space. Kemudian klik next. Nah, kemudian di destination kita pilih dia berada di mana. Kita klik di sini dulu. Kita pilih di kolom N4. Kemudian klik finish. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah waktunya saja. Ini kita hapus. Kemudian ini kita ganti menjadi pukul 00. Ini menjadi 0.30 atau setengah 1 pagi. Kemudian parameter yang kita pakai di sini adalah radiasi matahari, curah hujan, kelembaban, dan temperatur. Nah, ini kita ubah ke bahasa Indonesia agar mudah dalam kita nanti membacanya. Kemudian kita copy data dari radiasi matahari. Radiasi matahari ini adalah solar radiation. Jadi data di sini kita copy semua. Kemudian kita pindahkan. Kemudian curah hujan. Curah hujan di sini precipitation. Kita copy lagi. Kemudian adalah kelembaban. Nah, kelembaban itu ada di sini. Nah, ini kita ubah ke persen. Kemudian temperatur. Nah, setelah seperti ini, data AWS ini baru dapat kita olah. Nah, tabel yang ada di sini merupakan data dari AWS InZipper yang direkam pada tanggal 2 Desember 2016. Tugas teman-teman di sini adalah membuat grafik dari parameter-parameter yang telah diamati dengan menggunakan satu grafik yang sama dan menggunakan 2 axis Y seperti grafik yang ada di sini. Di video kali ini, teman-teman akan ditunjukkan bagaimana cara membuat grafik dengan 2 axis Y. Oke. Yang pertama, teman-teman harus memblok semua tabelnya. Kemudian, klik insert. Lalu pilih di bagian charts, pilih line.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih ingin line yang mana. Nah, grafik yang muncul di sini ini masih menggunakan satu eksis Y. Nah, di satu eksis Y ini kan data yang dimunculkan angkanya besar-besar, sehingga angka yang kurang dari 100 itu akan membuat kita kesulitan dalam membacanya. Jadi kita membutuhkan satu eksis Y lagi untuk memudahkan kita dalam membaca grafiknya. Nah, bagaimana caranya? Klik line yang biru ini, kemudian klik kanan, pilih format data series, kemudian di bagian plot series on, klik secondary axis. Nah, maka grafik kita akan berubah dan mempunyai dua eksis Y. Nah, dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa mulai pukul 7 pagi perlahan-lahan matahari akan muncul, sehingga radiasi matahari akan perlahan naik dan pusatnya ini berada di pukul 11. Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa apabila radiasi matahari naik, maka kelembaban akan turun dan temperatur akan naik. Itu saja cara untuk membuat grafik dengan dua eksis Y. Terima kasih. Selamat siang.